Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harfindo Nismal, dokter gigi, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Saya merupakan tenaga pengajar atau dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang. Saya mengajar di dua prodi, yaitu prodi Sarjana Kedokteran Gigi dan prodi Profesi Dokter Gigi. Ada dua perbedaan pada sistem pengajaran di dua prodi ini, di mana pada prodi Sarjana Kedokteran Gigi kita lakukan dalam 8 semester dengan sistem pembelajaran Student Center Learning, Problem Based Learning dengan strateginya adalah Student Center Learning, di mana mahasiswa kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil tutorial, tapi tetap ada kuliah gabungan dalam bentuk kuliah pengantar dan Skills Lab atau keterampilan klinik. Sementara pada prodi Profesi Dokter Gigi, kita ajarkan terpapar dengan pasien, kita ajak menjadi asisten di kamar operasi, dan disitulah kita lakukan pembelajaran seperti pada video yang akan kami bagikan berikut ini. Pada ilmu bedah mulut dan maksilofasial, kita memiliki 6 sub bidang ilmu, yaitu trauma oromaksilofasial, kelainan kongenital oromaksilofasial, infeksi oromaksilofasial, neoplasma atau tumor oromaksilofasial, preprostetik, dan salah satunya yang paling penting yaitu infeksi oromaksilofasial dan tata laksananya. Saya mengampu mata kuliah infeksi dan tata laksananya, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa secara bertahap. Pada prodi sarjana kita berikan dalam bentuk kuliah pengantar dan tutorial, sementara pada program profesi kita berikan dalam bentuk menjadi asisten di kamar operasi. Nah, tujuan dari mata kuliah infeksi ini, kita berharap mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk merespon atau melakukan tata laksana pada pasien-pasien infeksi odontogenik atau infeksi yang disebabkan oleh kelainan di rongga mulutnya. Nah, ini menjadi penting karena banyak kasus-kasus infeksi yang tidak dapat ditangani berawal dari pada fase pertamanya tidak ditata dengan baik oleh para dokter gigi umum, sehingga kondisi yang berat kemudian baru dirujuk ke bedah mulut. Nah, dengan ilmu mata kuliah infeksi dan terlaksananya ini, kami berharap tujuannya bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan, bisa menjelaskan, kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang penting, yang penuh kehati-hatian ketika menemukan kasus-kasus infeksi oromaksilofasial. Adapun sistem penilaian pada pembelajaran di prodi profesi, kita melakukan penilaian pada saat mahasiswa melakukan presentasi kasus, kemudian pada saat mahasiswa melakukan tindakan terhadap pasien, yaitu beberapa requirement. Kemudian juga kita menilai pemahaman mahasiswa dalam bentuk ujian CBT dan OSCE. Dan ini semoga selaras dengan ujian akhir mereka, ujian nasional mereka yang berbentuk CBT dan ujian OSCE. Maka pada prodi profesi kami menentukan sistem penilaiannya adalah menggabungkan semua komponen-komponen yang disebutkan tadi. Sementara pada program sarjana kami menilai dari ujian akhir atau ujian blok, ya, kemudian digabungkan dengan nilai pada saat tutorial, kemudian pada performance pada saat skills lab dan ujian skills lab, serta kehadiran selama kuliah pengantar. Berdasarkan itu kami jelaskan di awal kepada mahasiswa, di awal blok atau di awal pembelajaran, sehingga mahasiswa menjadikan sistem penilaian evaluasi ini menjadi aman di awal, sehingga bisa konsisten sampai akhir dan bisa mencapai target kelulusan di setiap blok pada program sarjana kedokteran gigi dan di akhir stase atau di akhir kepanitiaan klinik pada prodi profesi dokter gigi. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya? Jelas, dokter. Saya lagi di konfirmasi. Baik, adik-adik, pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena dalam keadaan sehat ya, dan semuanya dalam kondisi siap untuk menjalankan blok 18, tentunya dengan harapan lulus di blok ini ya.
Dan lebih dari itu adalah mendapatkan ilmu tentu ya. Jangan sampai lulus blok tapi hanya sekedar dapat nilai. Sebenarnya ilmunya nggak dapat apa-apa, hilang semuanya. Sayang ya. Ya mudah-mudahan adik-adik semuanya diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kuliah pengantar blok 18 ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, selamat datang di blok 18, yaitu blok tentang bedah kedokteran gigi. Artinya adik-adik sudah mulai terpapar dengan dunia bedah ya, karena bedah mulut adalah bagian dari ilmu kedokteran gigi dan itu bagian yang tidak terpisahkan. Dan sesungguhnya dokter gigi itu adalah dokter bedah. Nanti saya akan jelaskan ya. Kenapa dikatakan dokter gigi itu adalah dokter bedah? Ya, nanti saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, kalau kita lihat definisi bedah, bedah itulah semua tindakan yang membuat luka pada tubuh. Ya, membuat luka pada tubuh atau berhubungan dengan sayatan. Dan ada lagi mengatakan bedah itu identik dengan alat yang digunakannya alat tajam, benda tajam. Coba perhatikan adik-adik, dokter gigi kira-kira alatnya ada yang tumpul nggak? Ada, tapi banyak yang tajam nggak? Halo? Halo? Oh iya dokter. Proses dengar? Benar. Suara jelas ya? Jelas dokter. Oke. Jadi coba perhatikan alat dokter gigi. Sonde tajam nggak deh? Tajam dokter. Alat scaling untuk scaler manual tajam nggak? Tajam ya? Tajam. dokter. Tajam. Sonde, pinset, eskavator tajam. Iya nggak? Sonde tajam, eskavator tajam. Bin tajam nggak bin? Elevator tajam dan dia membuat luka. Jadi bisa dikatakan masuk nggak kategori definisi bedah? Masuk. Jadi dokter gigi itu dari jenis tindakannya adalah tindakan yang masuk kategori definisi dokter bedah. Kenapa? Karena membuat luka. Membuat luka nggak? Scaling itu membuat luka pada gusi nggak? Ekstraksi membuat luka nggak? Ekstraksi gigi membuat luka nggak? Iya dokter. Menambal gigi membuat luka pada mahkota gigi nggak? Iya, karena dibor kan. Bersihkan kandang gigi membuat luka pada gusi nggak? Iya. Jadi dari definisi itu, dari definisi bedah, pekerjaan dokter gigi itu masuk. Itu baru definisi. Kedua, dari jenis tindakan. Coba, adik-adik ada pernah berobat ke dokter umum? Coba, dokter umum, dia mayoritas menggunakan tangan nggak? Dari 100% tindakannya, mayoritas menggunakan intervensi nggak? Yang bukan resep? Enggak ya? Rata-rata pakai nggak ada intervensi ya, rata-rata kan resep sekali ada pasien yang harus dijahit gitu ya. Itu dokter umum. Kalau dokter gigi, ada nggak tindakan dokter gigi yang tidak menggunakan tangan? Ekstraksi, scaling, menambal, mencetak, membuat gigi tiruan, membuat bracket ortodontis, semuanya pakai tangan. Dan di dalam dunia dokter umum yang mayoritas menggunakan tangan itu hanya dokter bedah. Jadi nanti ada bedanya dokter umum dengan dokter spesialis bedah. Adalah pertama pada tangannya. Dokter spesialis bedah mayoritas tindakannya adalah tindakan bedah yang menggunakan tangan gitu. Selain resep ya, kalau resep udah pasti. Nah, kalau dokter gigi selain resep juga sama kan? Benar nggak? Halo? Iya dokter. Ada nanti calon dokter gigi kan? Nah, mayoritasnya menggunakan tangan dan itu sama banget dengan dokter bedah. Coba tanya tuh kalau punya saudara dokter umum atau teman dokter umum. Apa bedanya dokter umum dengan dokter bedah? Bedanya dokter bedah hampir mayoritas tindakannya menggunakan intervensi bedah, intervensi dengan tangan. Begitu juga dengan dokter gigi sama gitu. Ini kita bicara dokter gigi umum deh ya, bukan bicara dokter gigi spesialis bedah mulut ya, itu beda lagi nanti. Makin kuat lagi. Ya, jadi kita bicara dokter umum, dokter gigi umum kan ada nanti lulus langsung jadi dokter gigi spesialis kan. Dokter gigi umum dulu kan yang dikejar. Kan prodinya juga prodi pendidikan dokter gigi umum bukan spesialis. Nanti kalau spesialis ada lagi sekolahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bedanya dokter umum dengan dokter bedah itu kalau di dunia kedokteran itu dokter bedah itu rentan dengan komplikasi deh.
komplikasinya banyak, ada perdarahan, ada shock anafilaktik, ada infeksi, ada nyeri. Itu komplikasi dari tindakan dokter bedah. Coba perhatikan, komplikasi tindakan dokter gigi umum ada nggak itu? Ada nggak, Dek? Ada. Nanti dia akan belajar ya, komplikasi ekstraksi gigi itu ada nyeri, ada infeksi, ada odem, ada odema, ada nyeri, ada infeksi, ada dry socket, ada perdarahan, bleeding, ada shock anafilaktik. Sama banget. Jadi dokter Sama gigi dokter. sama dengan dokter bedah. Ya, dari komplikasinya. Kemudian dari yang keempat, resikonya coba. Resiko tuntutan hukum, karena dia mayoritas tindakan, maka resiko gagalnya besar kan. Dan resiko dituntut oleh pasiennya besar. Itu yang membedakan dokter umum dan dokter bedah. Nah sekarang, dokter gigi umum, resikonya sudah sama nggak kayak dokter bedah? Sama. Karena semuanya tindakan. Nambal tindakan. Scaling tindakan. Nyetak gigi tindakan. Apa yang nggak tindakan coba? Dan semuanya berisiko gagal. Bleaching, ada tuh pasien dokter gigi yang dituntut oleh pasien yang karena gagal. Bleaching. Memutihkan gigi. Ya. Nah, jadi resiko tuntutan pasien pada dokter gigi sama dengan dokter bedah. Makanya dokter gigi itu saya berani katakan setengah dokter bedah. Oh, laptop saya nggak bisa ini wifi. Nah, jadi itu dari sisi risiko tuntutan. Kemudian yang kelima, yang keempat dari risiko bukan dari jenis ini asistennya pekerjaannya. Kalau dokter bedah dan dokter umum itu bedanya. Kalau dokter umum bekerja boleh dia bisa tanpa asisten. Pernah nggak lihat dokter umum dia sendiri aja, dia yang nulis, dia yang nyatat resep gitu ya. Ya kalaupun ada asisten yang di depan bukan yang di sampingnya. Coba lihat dokter bedah, dia harus punya asisten banyak di depan, di sampingnya, asisten yang steril, non steril, dan itu sama banget dengan asisten dokter gigi. Dokter gigi bisa nggak kerja sendiri deh? Udah pernah dapat kuliah forehanded dentistry nggak? Ya, udah pernah kan ya? Nah, bisa nggak kerja sendiri? Nggak bisa. Susah dokter gigi kerja sendiri, dia butuh tindakan, dia butuh alat, bahan, tambal, bahan, ekstraksi, siapa yang matain ampulnya nanti, dan seterusnya. Dan itu sama dengan dokter bedah. Kalau dokter bedah itu nggak mungkin kerja tanpa asisten. Nggak mungkin. Nah, jadi itulah yang membedakan kita dengan yang membedakan atau yang menyamakan kita dengan dokter bedah. Sampai sini ada ditanyakan enggak? Nanti yang kelima, yang terakhir, itulah sebabnya kenapa kalau ada yang lihat di luar negeri, gelar dokter gigi itu apa, Dek? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak gelar dokter gigi di luar negeri itu apa, Dek? Dental surgery, dokter. Doctor of Dental Surgery, DDS. DDS deh, Doctor of Dental Surgery. Nah, itu di luar negeri tuh. Dokter gigi umum tuh. Doctor of Dental Surgery. Surgery itu artinya apa, Dek? Halo, surgery artinya apa? Bedah dokter. Bedah. Nah, jadi dokter umum aja di luar negeri itu Doctor of Dental Surgery. Dan dianggap spesialis satu deh dokter gigi itu. Karena sebagian pendidikan di luar negeri itu untuk jadi dokter gigi itu harus jadi dokter umum dulu. Dokter umum dulu pendidikan dokter umum, baru nanti spesialis satunya dokter gigi. Spesialis duanya dokter gigi bedah mulut, konservasi, dan seterusnya. Hanya beda di Indonesia. Di Indonesia dokter gigi itu udah dari awal nggak perlu masuk dokter umum. Sudah langsung S1. Sehingga begitu spesialis, baru spesialis satu. Begitu diambil spesialis bedah mulut, konservasi, ortodontis. Gitu. Nah, jadi di luar negeri pun dokter gigi ini sama dengan dokter bedah. Terus yang keenam nih ada lagi yang berkuat deh. Coba baca, adik-adik baca ya. Bapak kedokteran bedah modern itu, the father of modern dentistry, the father of modern surgery. Bapak kedokteran bedah modern itu namanya Al-Bukasis atau Al-Zahrawi, seorang ahli di zaman Andalusia dulu ya. Coba baca deh,
dia menciptakan buku 1000 halaman, judulnya Tasrif, itu tentang dunia bedah. Nah, yang lucunya, itulah sebabnya dia kan dianggap sebagai bapak kedokteran bedah modern, karena banyak penemuan-penemuannya itu berhubungan dengan kedokteran bedah modern hari ini. Itu lucunya, 7 bab di antara 40 babnya itu membahas tentang alat-alat yang dipakai dokter gigi, deh. Jadi penemu dokter gigi ini dulu, alat-alat dokter gigi modern ini justru seorang dokter bedah. Coba, kenapa dia bisa nyambung gitu loh? Nanti baca deh ya tentang Az-Zahrawi. Klik aja di internet, Bapak Kedokteran Bedah Modern Az-Zahrawi. Dan saya menganggapnya Az-Zahrawi ini juga Bapak Kedokteran Gigi Modern. Bukan Pierre Fauchard yang seperti yang digembar-gemborkan, yang dari Perancis, bukan. Ada dibaca deh. Jauh sebelum Pierre Fauchard itu lahir, Az-Zahrawi ini sudah membuat alat-alat di bidang kedokteran gigi. Dan itu cikal bakal alat modern sampai hari ini. Nah, kok bisa gitu dokter bedah? Dia juga menciptakan alat gigi. Kayaknya ada satu benang merah kan? Kayaknya ada satu budaya atau kultur bedah di dalamnya. Kalau enggak, ngapain kok seorang ahli bedah tiba-tiba kepikiran bikin ahli untuk alat-alat untuk gigi, ada implan gigi macam-macam tuh yang diciptakannya. Baca deh, adik-adik bisa baca. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, maka blok 18 ini adalah blok yang akan mengatakan adik-adik menjadi seorang dokter gigi sejati. Karena dokter gigi sejati itu adalah dokter bedah. Mentalnya harus mental dokter bedah. Coba bayangkan deh. Kalau dokter umum, kalau dia hanya ngasih resep, kira-kira resikonya untuk terjadi komplikasi kan nggak terlalu besar. Ya. Mungkin komplikasi alergi obat bisa. Nah, sementara dokter gigi, dia ngasih obat juga, dia melakukan tindakan juga. Tindakannya bisa potensi terjadi perdarahan, nyeri, infeksi. Artinya mentalnya harus mental dokter bedah kan. Nah, jadi blok 18 ini adalah blok yang akan membawa adik-adik punya mental seorang dokter gigi sejati. Karena dokter gigi sejati itu adalah dokter bedah. Ya, mentalnya mental dokter bedah, resikonya resiko dokter bedah. Nah, tapi ada lagi yang ketujuh deh, lupa saya. Nah, ini kabar baiknya begini deh. Itulah Allah Maha Adil ya, Maha Adilnya Allah itu. Karena kita seperti dokter bedah, resikonya seperti dokter bedah, tindakannya seperti dokter bedah, maka penghasilannya pun dokter gigi umum itu lebih besar daripada dokter umum. Karena mirip-mirip penghasilan dokter bedah. Istri saya dokter umum, dokter spesialis anestesi sekarang. Dulu waktu kami sama-sama baru menikah, kami praktek di rumah itu, dia praktek dokter umum, saya praktek dokter gigi umum deh. Kami belum sekolah waktu itu. Saya bandingkan pasien saya, 10 pasiennya dia, istri saya ini, dengan 1 pasien saya, penghasilannya masih lebih besar saya deh, sebagai dokter gigi umum. Nah, itulah sebabnya sekarang ada teman saya dosen ya, bilang gini, Dokter Vino nanti anak saya kuliah masuknya FKG aja ya, jangan FK. Loh, dokter kan dosen di FK. Kasihan kalau di FK itu dokter umum itu nggak kepake, kalau nggak spesialis nggak kepake, karirnya mentok kalau dokter umum. Tapi kalau dokter gigi umum saya lihat, berjaya dokter gigi umum itu, walaupun dia nggak spesialis, waduh, pasiennya banyak, bisa ngerjain apa aja. Ini dikerjain, penghasilannya banyak, lebih besar. Nah, itu ada yang bilang seperti itu deh ke saya. Artinya memang benar, dokter gigi umum ini memang seperti spesialis. Bersyukur nggak? Kira-kira masih semangat nggak untuk jadi dokter gigi? Halo? Masih dokter. Masih semangat nggak untuk jadi dokter gigi? Masih kan? Masih dong. Masih dokter. Harus dong. Udah saya jelasin gimana tadi kelebihan dokter gigi umum. Nah, maka bersyukur adik-adik karena sudah di ujung ini. Blok 18 ini kan dari total 21 blok ya. Ada 4 blok lagi, selesailah 1 tahap sarjana, tinggal tahap dokter muda, dokter gigi muda. Jadi adik-adik harus serius di blok 18 ini ya, jangan dianggap remeh, jangan saya besok nggak akan jadi dokter bedah kok, saya nggak minat dokter bedah, saya minatnya ortodonti atau konservasi gigi atau gigi tiruan prostodonti. Ya boleh aja, tapi dasarnya itu memang bedah. Nanti adik jadi prostodonti, nyetak, itu juga mentalnya mental dokter bedah tuh, nyetak pasien-pasien yang muntah-muntah, pasiennya komplain segala macam. Ini nggak skill tangannya gitu.
Ya, mau jadi ortodonti, mekok-mekokin kawat atau bikin kawat itu juga skill bedah. Ya, paham sampai di sini? Paham dokter. Jadi yang ketujuh pun ternyata penghasilan dokter gigi umum tuh lebih besar daripada dokter umum deh. Makanya sekarang dokter gigi umum lebih ramai kayaknya peminatnya daripada dokter umum. Itu dari sisi ini ya penghasilan, tapi materi ya. Tapi kalau di sisi kemuliaan, kebaikan ya, itu masing-masing individu lah. Mungkin dokter umumnya amalnya banyak mungkin, jadinya kalau dia ikhlas, ya enggak. Dokter gigi juga bisa banyak pahalanya kalau dia ikhlas, ya enggak. Apalagi setelah ikhlas, ternyata penghasilan nominal rupiahnya lebih besar. Nah, jadi atas dasar itulah blok 18 ini, blok tentang bedah hutang ini menjadi penting. Ya, adik-adik harus mulai terpapar karena nanti di koas selalu terbentur dengan pasien suka nanya, suka bikin stigma seperti ini deh. Dok, kami ini pasien di RSGM ini yang dikerjakan koas ini jadi kelinci percobaan ya. Nah, itu sangat mudah membantahnya. Membantahnya seperti ini. Kelinci percobaan itu kalau kami tidak pernah dibekali ilmunya selama S1, tiba-tiba ngerjain pasien nyabut gigi misalnya. Itu betul kelinci percobaan. Ya, misalnya siapa tadi nih? Ketua angkatan siapa nih? Siapa ketua angkatannya? Faiz ya? Yes, Dok. Misalnya Faiz nih, nggak pernah kuliah S1, tiba-tiba koas ngerjain pasien. Nah, itu kelinci percobaan, bener. Tetapi kalian di S1 nih, di blok 18 nih udah ada skills lab-nya, ada kuliah teorinya, ada tutorialnya. Nggak bisa dibilang kelinci percobaan. Bilang ke pasiennya, Ibu, nggak mungkin kelinci percobaan. Kami 4 tahun belajar tentang ini. Khusus ini aja 4 tahun, Bu. Sekarang kami kerjaan juga didampingi oleh dosen kami, preceptor kami. Jadi aman nih, Bu, bersama kami. Nah, begitu jawabnya nanti ya. Udah koas ya. Nah, jadi kalau kalian malas-malas nanti dituntut pasien. Dokter katanya udah dipelajari selama S1, tapi dokter S1 main-main. Nah, siapa tahu ya, ada pasien yang tahu ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan di sarjana ini, 4 tahun ini hal yang sangat berkorelasi, berhubungan dengan status dokter gigi kita atau dokter gigi muda atau koas nanti. Karena selalu jadi stigma buat pasien atau orang-orang yang tidak suka dengan rumah sakit misalnya. Kalau ke rumah sakit gigi mulut itu kita jadi kelinci percobaan koas aja itu jangan mau. Jangan bantah deh, jangan didiamkan ada ungkapan seperti itu. Halo? Halo? Halo, Dokter. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Dokter. Ada pertanyaan sampai di sini? Terus nanti di sini ada daftar tilik ya. Ini hasil lokakarya pertemuan pengambil ilmu bedah mulut dan maksilofacial. Ini saya ini udah lihat ya di kamera saya. Ini nanti ada teknik anamnesis, cuci tangan WHO, pemeriksaan preoperatif, pemeriksaan ekstraoral, intraoral, vital, tanda vital. Nah, itu semuanya nanti diajarkan ya oleh oleh Skislab dan pada saat kuliah pengantar ya. Dia harus tahu dulu tindakan apa yang ada di standar kompetensi dokter gigi ya. Ya, di sini ada semuanya ya. Nanti saya kirimkan ya. Baik dokter. Saya kirimkan ke grup, ini ada komplikasinya. Nanti di KP adalah sama sebenarnya. Di KP di kuliah pengantar ya. Ini hasil lokakarya pertemuan pengambil ilmu bedah mulut dan maksilofacial Indonesia tahun 2018. Oke. Gimana, udah siap adik-adik? Mulai tutorial besok siang ya. Di mana ya? Di kampus FK ya? Atau di RSGM dokter. Apa? Di RSGM dokter. Oh, bukan di panduannya di FK Lima Manis? Enggak ya? RSGM. Oh, kemarin dengan kabarnya di SGM tutornya dokter. Coba pastikan lagi, tanya ke orang bagian akademik ya. Ya, di RSGM atau di FK, karena di panduannya kok FK Lima Manis, kalau nggak dirubah di panduan itu, RSGM bikin gitu. Kemarin, Dok, izin Dok untuk jawab, Dok. Ya. Kemarin Dokter Arya
ngehubungin kalau untuk blok 18 ini masih di RSGM, Dok. Untuk tutorialnya. Iya, Dokter. Oke, coba konfirmasi juga untuk skill lab-nya di ruangan mana ya. Kalau di RSGM di ruangan mana tuh? Nanti ada pembagiannya ya. Ada ya? Ada, Dokter. Oke, nanti kirimkan grup saya ya, grup 1 siapa tadi tuh? Amdan ya. Amdan tolong kirimkan di WA grup itu pembagian ruangan skill lab-nya. Ya. Oke, Adik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan tentang bedah ini tentang skill lab. Saya jelaskan saat skill lab. Jam 11 ya. Oke, saya mau operasi dulu ya. Ada pasien emergensi soalnya. Ada pasien fraktur mandibula nih. Pataran kecelakaan. Yang harus operasi. Jadi kalau ditunda nanti bisa berisiko. Ada pertanyaan adik-adik silakan. Cukup, dokter. Cukup, udah paham betul dek apa yang akan didapatkan ilmunya. Jadi mulai dipelajari panduan tutornya, panduan studentnya, student guide-nya, panduan mahasiswanya. Mulai dipelajari apa saja besok materi pertamanya, tutorialnya, skenario-nya, yang diidentifikasi, ya, terminologinya dan seterusnya ya, pelajari lagi ya. Kemudian harus penuh semangat dong, ya, semangat nggak? Semangat, dokter. Semangat, dokter. Ini calon dokter gigi masa depan loh. Ya, salah satu skill dokter gigi itulah skill bedah. Ya, mentalnya harus mental dokter bedah. Dokter bedah itu mentalnya nggak ada mental gagal sekali langsung pundung, langsung merasa depresi, kecewa, desperado. Ya, apalagi sekarang istilah anak milenial sekarang burnout. Ya, nggak ada cerita ya, adik-adik. Nanti jangan adik-adik, dok, saya nggak kuat di blok 18 ini. Insya Allah kuat kok, semuanya kuat kok. Pengalaman-pengalaman sebelumnya semuanya kuat kok, insya Allah. Ya, siap ya adik-adik ya? Siap, dokter. Siap, oke. Yuk, perlu ini nggak? Perlu screenshot nggak? Untuk bukti absensi. Ini yang nggak ada videonya dianggap nggak hadir ya. Ini nggak pasang video nih ya. Ya, yang nggak pasang video nanti dianggap nggak hadir. Boleh di screenshot adik-adik? Infeksi ini lebih banyak meninggal daripada pasien yang patah tulang. Patah tulang tuh hancur mukanya selamat ya, hampir semua selamat. Tapi kalau pasien ini banyak yang nggak selamat, jadi makanya hati-hati. Kalau takut ke infeksi drainasenya, kasih ke bedah mulut. Ya tuh. Mau gini mau kita pertahankan tuh, udah kayak gini akarnya dek. Nah tuh jaringannya. Keren nggak? Ini dek, foto sini dek. Ini arteri klem. Lihat ya. Lihat, lepas. Nah, tuh lihat ya. Tuh sambil pijat ya, pijat. Pijat hidungnya, ini pijat ininya. Keluar tuh. Ini darah kotor semua walaupun bukan anak. Darah kotor semua nih itu. Ini jaringan mati semua nih. Tekan deh. Tuh, baru kita ambil demam. Nah. Jaringan. Tekan terus deh. Ini bantu dong tekan. Kok nganggur aja? Nah, gitu dong. Jaringan protek. Ya. Pijat terus. Pijat. Ini pijat. Di sini juga pijat. Nah, di sini juga pijat.
Tuh kayak gitu, nah, gitu Rindu, nah, gitu nanti kalian udah biasa melakukan ini di praktek nanti. Kalau udah mulutnya nggak ada kalian ngelakuin ya tuh ini rasanya ya tuh darah kotor tuh, darah infeksius. Cek ada kan tadi apa tuh kan jadi deh kosong jangan sampai ke situ, ini di atasnya aja, jangan sampai kita tutup tuh ada jarum. Saya drain kan. Yang biasa aja yang dari handphone. Benangnya? Dia udah dipoto deh. Benangnya? Enggak pakai benang. Tawar. Nah, gitu. Ya guys, sekarang ya, sorry.